Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'aidan lil muslimin wa rahmatan lil mu'minin wa maghfiratan lis sha'imin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut mentari pagi di hari kemenangan ini dengan mengungkapkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua telah memasuki gerbang kemenangan setelah melewati perjuangan panjang selama 1 bulan, penuh rintangan dan tantangan, berbagai cobaan dan godaan. Inilah hari lebaran, hari kemenangan, hari di mana kita insya-Allah telah kembali kepada kesucian. Selawat beriring salam selalu kita doakan dan kita lantunkan buat junjungan kita, panutan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia sempurna yang harus kita jadikan idola. Syafaat dan pertolongannya selalu kita harapkan pada hari perhitungan, di mana semua umat dalam kebingungan, sementara di antara para nabi dan rasul Allah yang ada hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang bisa memberikan syafaat, santunan dan pertolongan itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai khatib, tidak lupa mengajak kita semua kaum muslimin sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan mengingkari dan tidak mengikuti semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kami wahai manusia menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, terdiri laki-laki dan perempuan, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya ingat, di antara kamu yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kaum muslimin rahimakumullah,
Izinkan kami menyampaikan khutbah Idul Fitri kita di pagi hari yang cerah ini dengan judul Idul Fitri, sucikan diri, kuatkan silaturahmi menuju ridha ilahi. Saudaraku yang dirahmati Allah, sejak tadi malam sampai pagi ini kita basahi lidah kita dengan lantunan gema takbir, tahmid dan tasbih. Kita sempurnakan dengan melaksanakan solat Idul Fitri dengan muka ceria dan hati yang gembira karena lebaran telah tiba. Hari kemenangan ini semua orang pantas bergembira, baik anak-anak maupun orang tua, pria maupun wanita. Yang tidak pantas bergembira hanyalah orang yang tidak menjalankan ibadah puasa, yang tidak berpuasa tanpa alasan yang dibenarkan agama. Yang pantas baginya hanyalah bersedih dan gelisah, dan seharusnya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pantas terharu karena semuanya serba baru, baju baru, celana baru, peci baru, kain baru, mukena baru, dan insya-Allah dengan hati yang baru. Namun agar Idul Fitri ini tidak sia-sia berlalu, hendaknya kita mampu memetik hikmah yang terkandung di dalam Idul Fitri ini. Hikmah yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, Idul Fitri berarti kembali ke kesucian atau kembali kepada suci. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita benar-benar bersyukur kepada Allah karena masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang baru saja melambaikan tangan pergi meninggalkan kita semua. Rasa syukur kita semakin mendalam jika sebulan Ramadan yang lalu dapat kita isi dengan berbagai macam ibadah dan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Sebulan yang lalu kita telah melatih diri untuk dapat mengontrol hawa nafsu. Kita melatih diri untuk jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada Allah, dan jujur kepada sesama. Sebulan yang lalu kita telah melatih diri untuk disiplin, menghargai waktu. Mulai saat sahur kita sudah harus bangun terlebih dahulu. Kemudian kita berusaha menahan rasa ngantuk agar salat subuh tidak berlalu. Sepanjang hari kita berjuang menahan hawa nafsu, menegakkan salat 5 waktu. Di malam harinya juga kita mengurangi jam tidur dengan tarawih, tahajud dan witir. Semua ini kita laksanakan dengan satu harapan, semoga kita mendapatkan kesucian jiwa dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa mendidik kita menjadi orang jujur, jujur kepada Allah, jujur pada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Manusia hidup diciptakan terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani membutuhkan makanan, rohani juga membutuhkan asupan. Orang yang tidak solat berarti tidak jujur, karena solat bagian dari asupan rohani. Jasmani manusia diciptakan memiliki kodrat untuk dilindungi. Maka jika ada di antara kita kaum muslimin rahimakumullah, baik laki-laki maupun perempuan, keluar rumah masih membuka aurat, maka itu tidak jujur kepada dirinya sendiri. Jika ada di antara kita yang masih merusak dirinya dengan mengkonsumsi narkoba, maka itu tidak jujur kepada dirinya sendiri. Dan jika ada suami atau istri yang selingkuh, maka dia bukan jujur kepada dirinya sendiri. Jika ada pedagang yang suka mempermainkan takaran atau timbangan, maka itu juga tidak jujur kepada dirinya sendiri. Atau jika ada pejabat yang korupsi, maka sesungguhnya dia bukan jujur kepada dirinya sendiri. Jujurlah apapun dan siapapun kita, apapun pekerjaan kita, karena kejujuran membuat kita merasa tenang dan aman. Orang yang merasa tenang dan nyaman, itulah bahagia yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Saudaraku yang dirahmati Allah, jemaah Idul Fitri yang berbahagia. Dengan demikian, Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian. Dengan kata lain, setiap kita pasti pernah berbuat khilaf dan kesalahan.
rohani yang suci bersih kita bawa sejak lahir. Mungkin saja telah kita kotori dengan noda-noda kesombongan. Bintik-bintik noda iri, hasad dan dengki hampir telah menutupi hati kita yang suci. Di saat hati ini telah tertutup oleh noda, dosa dan kesalahan, maka ia tidak dapat lagi melihat pintu kebenaran. Ia buta terhadap nikmat dan karunia Allah, tidak mau melihat dan peduli terhadap nasib sesama. Pikirannya pun telah diisi dengan materialistik, menganggap bahawa segalanya bisa diatur dengan duit. Lalu ia pun berusaha siang dan malam hanya untuk menumpuk rupiah, sementara ia lupa kepada Allah yang memberikan dia rupiah tersebut. Kotornya jiwa kita kaum muslimin rahimakumullah, sekaligus telah mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan saudaraku, beberapa tahun terakhir ini awan kelabu selalu bergayut di langit negeri ini. Musibah bencana alam datang silih berganti. Puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Ratusan orang meninggal mengenaskan karena musibah, penyakit dan kesengsaraan. Tidak terhitung anak-anak yang hampir kehilangan masa depan akibat kekurangan gizi dan kelaparan. Ini semua menjadi pertanda bahawa jiwa kita telah kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tingkah laku kita telah merusak sistem alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Saudaraku, ternyata kitalah yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah banyak mendusta dan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sewaktu kita di alam arwah, kita mengaku bahwa Allah adalah Tuhan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Dan ingat ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian agar di hari kiamat tidak mengatakan, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini." Tetapi setelah kita lahir ke dunia, banyak manusia yang sudah bertuhan kepada harta, jabatan dan tahta, dan bertuhan kepada syaitan durjana. Kita telah banyak melanggar hukum-hukum Allah. Keegoan dan kesombongan kita semakin memenuhi langit dan bumi. Sebahagian kita sering meninggalkan solat, bahkan tidak berpuasa saat bulan Ramadan tiba. Sebagian kita demikian takabburnya merusak dirinya sendiri dengan mengkonsumsi narkoba, merusak alam semesta dengan seenaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din." Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dengan golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Saudaraku yang dirahmati Allah, jemaah Idul Fitri yang berbahagia.
Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah mengancam kita dengan 3 ancaman besar. Azab dari atas, azab dari bawah, dan azab dari antara sesama kita. Saudaraku, azab dari atas bisa berupa angin tofan yang membawa kehancuran dan virus yang membawa kematian. Azab yang datang dari bawah bisa muncul dari bentuk banjir, gunung meletus, gempa bumi, bencana tsunami, dan lain-lain. Sementara azab yang muncul dari sesama kita adalah meningkatnya tindakan kriminalitas, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sebagainya. Virus corona yang belum berakhir telah menyerang manusia seluruh dunia. Dapat kita pastikan merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Virus yang kecil tidak dapat dilihat dengan mata kepala kita, ternyata demikian dahsyatnya. Jutaan jiwa telah terpapar dan ratusan bahkan jutaan telah meninggal dunia. Tak ada satu pun negara yang mampu melawan corona. Negara-negara yang mengaku adidaya sekalipun berlutut di hadapannya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, "Limanil mulkul yaum?" Siapa sebenarnya yang raja hari ini? Siapa sebenarnya yang adidaya hari ini? Siapa sebenarnya yang punya kuasa hari ini? Namun kebanyakan manusia tidak menyadari itu disebabkan sifat ketakaburan yang telah tertanam di dalam hatinya. Allahu akbar, walillahil hamdu. Hikmah yang kedua dari Idul Fitri ini kaum muslimin rahimakumullah, Idul Fitri momentum untuk memperkuat tali silaturahim. Dengan berpuasa kita telah melatih diri untuk merasakan penderitaan yang dialami oleh sebagian dari saudara-saudara kita yang tidak mampu. Tumbuh sikap saling merasakan merupakan modal penting bagi kita untuk memperkuat persaudaraan. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antar kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Setelah kita berpuasa 1 bulan, pada akhirnya kita disuruh untuk membayar zakat fitrah. Bahkan ibadah puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan dianggap tidak sempurna jika kita tidak membayar zakat fitrah. Ini berarti bahwa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup untuk mengantarkan kita ke pintu bahagia jika kita tidak berbuat baik kepada sesama. Seiring dengan meningkatnya kesibukan kita kaum muslimin, kita masing-masing terutama saat pandemi corona melanda negeri ini, hampir tidak ada kesempatan bagi kita untuk saling berkunjung, terutama dengan orang tua dan saudara-saudara kita yang jauh di sana. Dengan demikian saudaraku, Idul Fitri ini merupakan momentum bagi kita untuk memperkuat rasa persaudaraan antara sesama dengan jalan silaturahmi. Mari kita saling berkunjung atau saling mengunjungi, saling bersalaman, saling memaafkan. Namun jika terpaksa tidak juga bisa bersua, dengan bantuan teknologi semuanya menjadi mudah untuk saling memaafkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, di sisi lain, tidak semua orang bisa merayakan Idul Fitri ini dengan berpakaian serba baru. Di antara kita ada anak-anak terlantar, anak-anak yatim piatu yang tidak mampu. Kita sangat menyadari bahwa mereka sangat bersedih karena tidak bisa merayakan hari ini dengan orang tuanya. Mereka tidak bisa memanggil ayah atau mama di saat semua teman-temannya riang gembira bersama orang tuanya. Oleh karena itu, jangan biarkan mereka bertambah sedih karena tidak bisa membeli baju baru. Mari kita kasihani mereka dan kita perlakukan mereka seperti anak kita sendiri. Jangan berpikir bahwa Anda adalah orang-orang yang suci dengan banyak ibadah, tetapi jika tidak peduli kepada nasib anak yatim dan fakir miskin, justru Allah Subhanahu wa taala menyebut kita sebagai pendusta agama. Bismillah yang disebutkan dalam ayat, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin." Tahukah kalian siapa yang disebut pendusta agama? Itulah orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang terbaik di antara manusia, yaitu orang yang banyak memberikan kontribusi bagi orang lain. Inilah yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Manusia terbaik
adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dengan hari raya Idul Fitri kali ini, kita kuatkan tali persaudaraan di antara kita. Perbedaan besar mari kita kecilkan, dan perbedaan kecil jangan kita besar-besarkan. Allahu Akbar walillahil hamdu. Hikmah yang terakhir, Idul Fitri merupakan gambaran di mana kita semua akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini mari kita lihat ke kiri dan ke kanan kita. Mari kita periksa orang-orang yang kita cintai, ayah, bunda, kekasih, saudara, tetangga, sahabat dan kenalan-kenalan kita lainnya. Adakah di antara mereka yang tidak dapat bergabung bersama kita di lapangan ini? Kemanakah suami atau istri, ayah atau ibu yang tahun-tahun lalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata kasih sayang? Kemana kakak atau adik kita yang pada lebaran tahun lalu galak tertawa bersama kita? Kemanakah tetangga atau sahabat yang dulu pernah memeluk kita untuk mengucapkan selamat hari lebaran dan meminta maaf kepada kita semua? Kemana mereka, saudaraku yang dirahmati Allah? Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya sebahagian di antara mereka telah kembali ke kampung yang abadi. Ya Allah, pagi hari ini mereka tidak dapat berlebaran bersama kami. Tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf. Tidak bisa kami ajak mereka untuk berbagi bahagia bersama kami. Ya Allah, hanya doa yang dapat kami lantunkan. Ampunkan dosa-dosa suami atau istri atau ayah atau ibu kami, saudara atau sahabat kami. Terimalah mereka di sisimu. Sambutlah mereka dengan senyuman-Mu. Curahkan kasih-Mu kepada suami atau istri kami, kepada ayah atau ibu kami, kepada saudara atau sahabat-sahabat kami, serta ampunkan kami ya Allah, karena nanti atau besok kami juga akan menyusul mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, kepergian sebahagian di antara saudara-saudara kita hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahawa tidak ada satu pun yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segalanya pasti binasa dan kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu yang maha mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahawa tujuan puasa yang baru saja kita laksanakan dapat membentuk pribadi-pribadi kita menjadi muslim dan muslimah yang bertakwa. Dan takwa merupakan bekal terbaik yang harus kita siapkan untuk mudik ke kampung Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah ada perubahan sikap dan mental kita ke arah yang lebih baik setelah Ramadan berakhir? Sekiranya setelah Ramadan ini sikap dan mental kita belum mengalami perbaikan ke arah yang lebih baik, maka kita termasuk orang yang merugi, bahkan akan menjadi celaka kalau setelah Ramadan tahun ini sikap dan mental kita justru lebih buruk dari sebelum Ramadan kemarin. Na'udzubillah min zalik. Kepergian Ramadan tadi malam kaum muslimin rahimakumullah seakan-akan memberi kita nasihat pertama setelah aku pergi, katanya, janganlah kau lupakan aku atau puasa, karena aku akan datang kembali menghampirimu selama 6 hari di bulan Syawal. Itu tiada lain agar aku dan kamu senantiasa dekat. Aku akan lebih dekat lagi ketika kamu melaksanakan puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah, puasa Arafah, puasa Asyura. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melaksanakan puasa Daud. Yang kedua, setelah aku pergi, kata Ramadan, jangan kau biarkan kitab suci Al-Quran bersampulkan debu. Buatlah jadwal agar kamu bisa tetap membacanya seperti sedia kala ketika aku ada bersamamu. Ketahuilah bahawa Al-Quran itu salah satu gizi untuk hatimu, dan Al-Quran merupakan salah satu yang dapat memberimu syafaat kelak nantinya. Yang ketiga, setelah aku pergi, kata Ramadan, jangan kau tinggalkan solat malam, walaupun kamu sanggup hanya melakukan beberapa rakaat saja. Sungguh solat malam itu mampu mendekatkanmu kepada Tuhanku, kata Ramadan. Yang keempat, setelah aku pergi, jangan tinggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan di saat aku ada di sisimu. Ketahuilah bahawa Tuhanku senantiasa mencintai satu amalan kebaikan yang dilakukan tanpa henti, walaupun itu sedikit.
Yang kelima, saat aku pergi, duhai kasihku muslimah, jangan kau lepaskan kembali jilbabmu, karena disitulah kehormatan dan kemuliaan terjaga. Jangan kau memakainya karena aku, tapi pakailah ia karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Ramadan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu semua insan yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan kau beribadah hanya di bulan Ramadan saja, karena sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan seluruh waktu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau sekiranya selama ini hubungan kita kepada Allah sering terputus, kita masih punya waktu memperbaikinya dengan selalu menegakkan solat 5 waktu dan sehari semalam. Kalau sekiranya selama ini perilaku kita lebih rakus dari binatang buas, kita masih punya waktu memperbaikinya dengan banyak berpuasa. Jika selama ini mungkin harta yang kita makan sangat kotor dan jijik, kita masih punya waktu untuk membersihkannya dengan membayar zakat. Saudaraku yang dirahmati Allah, melalui Idul Fitri kali ini, semoga menjadi kesempatan bagi kita untuk terus-menerus menciptakan dan perubahan-perubahan positif dalam sikap dan mental kita, sehingga kita dapat mengisi kesempatan hidup ini dengan berbagai prestasi dan ibadah yang dapat kita jadikan sebagai bekal mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil alimil halim, al-ghaffaril azimil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan bi sihhatil iqrar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil akhyar. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Saudaraku sekalian, marilah kita sama-sama menundukkan hati dan pandangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahman. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, inilah hari yang penuh berkah dan keberuntungan. Hari ini berkumpul kaum muslimin di sudut-sudut bumimu. Hadir di antara mereka pemohon, peminta, perindu dan orang-orang yang takut. Engkau perhatikan keperluan mereka ya Allah. Kami bermohon kepadamu demi kemurahan dan kebaikanmu. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang sering melalaikan perintahmu. Ketika engkau memanggil kami untuk solat, kami tulikan pendengaran kami. Kami asik dengan kesenangan kami. Engkau selalu memanggil kami dengan panggilan kasih sayang, tetapi kami membalasmu dengan kemaksiatan. Sulit lidah kami untuk berzikir kepadamu. Berat kaki kami untuk melangkah ke masjid untuk menyembahmu. Kering mata kami untuk meneteskan air mata kekhusyukan. Gelap hati kami untuk melihat cahaya kesucian. Kami tinggalkan ibadah karena mengejar-ngejar kesenangan dunia. Dunia kami makin sempit, kesempitan kami makin bertambah. Waktu ibadah pun tidak terpelihara. Kami rugi dunia dan akhirat. Ya Allah,
kami layak menerima azab dan hukuman-Mu. Tetapi ya Allah, kasih-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa kami. Jika dosa-dosa kami besar di sisi-Mu, ampunan-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa kami. Ya Allah, kami malu dan merugi karena Ramadan telah pergi, sementara dosa-dosa kami masih tetap membumbung tinggi. Namun berkat kasih sayang-Mu, terimalah amal kami selama bulan Ramadan ini. Walaupun seberapa pun nilainya di sisi-Mu ya Allah, kami memohon semoga itu sedikit banyaknya dapat meredam marah-Mu kepada kami. Ya Allah, beruntunglah orang-orang yang berpuasa, berbahagialah orang-orang yang salat malam, selamatlah orang-orang yang ikhlas. Sedangkan kami hamba-hamba-Mu yang berbuat dosa, sayangilah kami dengan kasih sayang-Mu, lepaskan tengkuk kami dari api neraka dengan ampunan-Mu, wahai yang paling pengasih dari Maha Penyayang. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu 'ala ni'amihi yazidkum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.